Shalom semuanya. Hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang keempat dari seri khotbah mandat membebaskan bangsa kita. Dan di dalam bagian yang keempat ini, satu firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita semua, judulnya adalah Crystal Clear Instruction atau instruksi yang jelas. Tahukah saudara bahwa di dalam perjuangan kita untuk mengambil alih tanah perjanjian, kita perlu mendapatkan instruksi yang jelas dari Tuhan. Oke, kita perlu berjalan mengikuti instruksi ilahi yang daripada Tuhan. Tahukah saudara, alasan kenapa Yosua dan bangsa Israel pada zaman itu berhasil untuk menang, bahkan berhasil mengambil alih tanah perjanjian, adalah karena mereka berjalan mengikuti instruksi ilahi yang daripada Tuhan. Oke, mereka berjalan seturut dengan rema, seturut dengan instruksi petunjuk yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan ngomong seberangi sungai Yordan, mereka jalan ikuti seberangi sungai Yordan. Tuhan ngomong sama mereka untuk disunat, maka mereka juga memberikan diri disunat. Tuhan suruh mereka untuk merayakan Paskah, mereka rayakan Paskah. Tuhan suruh mereka menyerbu Yeriko, bahkan dikasih instruksi yang jelas bahwa untuk Yeriko mereka harus mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Setiap harinya 1 kali. Pada hari yang ke-7, 7 kali. Terus kemudian mereka harus bersorak-sorai dan mengangkat senjata mereka untuk masuk dan menerobos dan mengambil alih Yeriko. Semuanya itu mereka lakukan mengikuti instruksi dari Tuhan. Nah, itu sebabnya ada penyertaan Tuhan yang jelas. Itu sebabnya ada kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Dan mereka berhasil untuk merebut tanah perjanjian. Kita lihat dulu kisahnya di dalam Yosua pasalnya yang ke-6 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, Anda ngerti alasan mereka melakukan itu bukan inisiatifnya sendiri, bukan pemikirannya sendiri, bukan keinginannya sendiri, tapi mereka melakukan itu karena ada instruksi yang jelas dari Tuhan. Saya berdoa melalui firman Tuhan yang diberitakan hari ini, setiap orang di tempat ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, telinga roh saudara terbuka dan Anda bisa mendengarkan instruksi ilahi dari Tuhan. Instruksi yang jelas dari Tuhan untuk hidup saudara. Oke, saya lanjutkan dulu ayat yang keempat. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, benar-benar instruksi Tuhan itu detail. Benar-benar setiap detail setiap bagian Tuhan kasih jelaskan bagaimana cara merebut, bagaimana cara mengambil alih Yeriko. Itu sebabnya di dalam peperangan yang namanya kemenangan itu sebuah kepastian.
Kemenangan bukan untung-untungan kalau saudara dan saya mau mengikuti instruksi ilahi yang daripada Tuhan. Yang namanya kemenangan adalah sebuah kepastian. Saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus untuk kehidupan saudara semua yang mendengar pada saat ini. Kemenanganmu di tahun 2020 adalah kepastian. Tuhan jaminannya. Kalau Anda berjalan mengikuti instruksi ilahi, Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja dan kemenangan terjadi. Boleh katakan amin. Haleluya. Nah, Anda harus mengerti bahwa instruksi ini datangnya daripada Tuhan sendiri. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena di pasal sebelumnya, ayo kita lihat. Tadi kita baca pasal yang ke-6, sekarang kita lihat pasal yang ke-5. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Dari sini Anda akan ngerti ya asal dari instruksi itu. Saya bacakan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Dan Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Jadi dari sini Anda ngerti gimana Yosua bisa mendapatkan instruksi ilahi untuk bisa merebut Yeriko, untuk bisa meruntuhkan tembok yang besar, untuk bisa menang di dalam peperangannya. Dia dapat instruksi yang jelas dan instruksinya dari panglima bala tentara Tuhan. Tahukah saudara, itu instruksi yang dari Tuhan sendiri. Ya, kadang-kadang presiden pun ya memperkenalkan dirinya sebagai panglima atau pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, demikian pula dengan Tuhan. Kadang-kadang memperkenalkan dirinya sebagai panglima bala tentara Allah. Kenapa? Karena pada waktu itu dia mau memimpin bangsa Israel. Dia mau memimpin umat Tuhan untuk bisa berperang dan merebut tanah perjanjian. Saya mau ngomong begini sama saudara, momen di mana kita berada sekarang adalah momen peperangan rohani. Itu khotbah minggu yang lalu ya, yaitu peperangan yang tak kelihatan. Melawan siapa? Melawan roh-roh jahat di udara, melawan penghulu kegelapan. Saudara mengerti bahwa kegelapan sedang menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi ini momen peperangan besar terjadi dalam alam roh. Hari ini saya percaya untuk setiap pribadi di tempat ini, Tuhan akan menyatakan diri dalam hidup saudara sebagai panglima bala tentara. Karena itu saya deklarasikan di dalam nama Yesus, para pahlawan-pahlawan Allah di tempat ini gak ngumpet ketakutan, gak sembunyi karena kepanikan, tetapi saudara semua dan saya, kita bangkit dan menjadi terang. Kita bangkit sebagai pahlawan Allah. Kita dengarkan instruksi yang daripada Tuhan. Kita maju mengikuti instruksi dari ilahi, instruksi daripada Tuhan. Dan kita akan melihat pengurapan Tuhan turut bekerja, kuasa Tuhan turut bekerja, dan mujizat kemenangan terjadi. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Jadi saya ingin ajak saudara di momen-momen seperti sekarang ini, saudara arahkan hati saudara, arahkan pikiran saudara, arahkan roh saudara untuk tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Di momen kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, Anda doa sama Tuhan supaya saudara dapat instruksi ilahi apa yang perlu engkau lakukan di masa seperti sekarang ini. Saya mau ngomong begini sama saudara, ini rema yang saya dapatkan. Justru di masa di mana kegelapan itu paling kelam, itu momennya kemuliaan Tuhan
bersinar paling terang. Kalau Anda bisa mendapatkan instruksi ilahi yang daripada Tuhan, maka di momen kegelapan Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerjanya semakin masif, semakin nyata, semakin dahsyat, dan mujizat yang sangat besar yang tidak terjadi di masa normal, di masa biasa, terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh lihat itu di Yesaya 60. Justru di tengah kegelapan dan kekelaman menutupi bumi. Tapi di momen itulah terang Tuhan datang. Di momen itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di momen seperti itulah Yesaya 60 yang sama mencatat. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Artinya pertobatan besar-besaran terjadi di tengah masa kegelapan. Di tengah masa kekelaman. Saya mau beritahu saudara, ini Tuhan sedang bersiap di Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa akan terjadi pertobatan jiwa besar-besaran, keselamatan jiwa besar-besaran. Kalau Anda dengar instruksi ilahi dari Tuhan, dapat instruksi yang jelas dari Tuhan, Anda bangkit dan menjadi terang. Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja dan great revival, kebangunan rohani besar terjadi. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Anda lihat, perhatikan di Yesaya 60 yang sama, di saat kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi Yesaya 60 menubuatkan di momen itulah kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu. Jadi hari ini saya mau deklarasikan, saya mau nubuatkan. Justru di momen kegelapan ini nanti akan ada anak-anak Tuhan yang mau dengar instruksi ilahi dari Tuhan. Dapat petunjuk yang jelas daripada Tuhan. Anda bangkit dan menjadi terang. Justru di momen kegelapan dan kekelaman Anda akan diberkati besar-besaran, mujizat keuangan akan terjadi luar biasa, kekayaan bangsa-bangsa datang, kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu. Boleh katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara buka hati, karena ini khotbah penting sekali. Ini pesan Tuhan penting sekali. Penting sekali buat kita untuk bisa mendengarkan instruksi yang jelas dari Tuhan. Oke, dapat mandat itu penting. Tapi setelah itu berikutnya dapat instruksi yang jelas. Mandat itu perintah garis besarnya secara umum. Tapi instruksi itu step by step langkah yang harus kita lakukan. Mandat itu ibaratnya visinya, tapi instruksi misinya. Oke, mandat itu saudaraku goalnya, yaitu mengambil alih tanah perjanjian, mengambil alih kota perjanjian, mengambil alih bangsa perjanjian. Tapi instruksi itu adalah langkah-langkah yang perlu kita kerjakan. Oke, jadi saudara harus menyadari Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan instruksi yang sangat jelas. Oke, kepada Yosua dia berikan instruksi yang sangat jelas gimana untuk mengambil alih Yeriko. Kepada Nuh Tuhan berikan instruksi yang jelas bagaimana membangun bahtera. Kepada Musa Tuhan memberikan instruksi yang sangat jelas bagaimana untuk membangun tabernakel Musa. Itu detail sekali. Ya, sampai bentuknya, ukurannya, bahannya, cara membuatnya, siapa yang nanti akan membuatnya. Semuanya itu Tuhan bisa memberikan instruksi yang sangat jelas. Di momen seperti sekarang ini Tuhan urapi saudara semua. Tuhan bukakan telinga rohani saudara semua. Tuhan bukakan mata rohani saudara semua. Untuk Anda bisa menangkap instruksi ilahi yang jelas daripada Tuhan. Oke, kalau Anda pelajari bukan cuma di perjanjian lama. Di perjanjian baru pun ya orang-orang seperti Maria, Yusuf, orang-orang Majus dari timur, murid-murid Yesus, Paulus. Ya, mereka saudaraku adalah orang-orang yang berjalannya hidupnya karena menangkap dan mengikuti instruksi yang dari Tuhan. Jadi di perjanjian lama seperti itu, di perjanjian baru juga sama. Semuanya mengikuti instruksi dari Tuhan. Di zaman sekarang juga sama. Kalau Anda pelajari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Ada kuasa yang menyertai dalam hidup mereka. Ada backup yang menyertai hidup mereka. Alasannya sederhana. Karena mereka bisa menangkap dan mau mengikuti instruksi yang dari Tuhan. Ya, Anda pelajari Pastor Yonggi Cho. Anda pelajari Pastor E.A. Deboye. Anda perhatikan Pak Obaja. Ini orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa
Orang-orang yang disertai Tuhan dengan luar biasa. Dan semuanya tanpa terkecuali adalah orang-orang yang berjalan mengikuti instruksi ilahi yang daripada Tuhan. Jadi saya berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Saat ini juga terima instruksi ilahi yang daripada Tuhan. Dalam firman Tuhan ini juga terbuka telinga roh saudara untuk bisa mendapatkan petunjuk yang jelas. Apa yang harus Anda lakukan di momen seperti sekarang. Untuk keluarga saudara, apa yang perlu engkau lakukan? Untuk pekerjaanmu, apa yang perlu engkau lakukan? Untuk pelayanan kita, apa yang perlu kita lakukan? Untuk gereja kita, apa yang harus kita kerjakan? Kita perlu mendapat instruksi yang jelas daripada Tuhan. Nah, sekarang saya mau bagikan 3 kunci menangkap instruksi yang jelas dari Tuhan. Siapa mau bisa menangkap instruksi yang jelas dari Tuhan? Ya, ada 3 kunci. Nomor 1. Jadikan Yesus sebagai gembala agungmu. Oke, kita baca dulu. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke, jadi kuncinya untuk bisa mendengar suara Tuhan, Yesus ngomong begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kalau saudara mau bisa mendengar instruksi dari Tuhan, di momen seperti sekarang Anda harus jadi dombanya Yesus. Karena itu hari ini kalau saudara belum merasa jadi miliknya Yesus, saya ajak saudara buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jadilah dombanya Yesus. Jadilah miliknya Yesus. Oke, itu langkah pertama untuk Anda bisa mendapat instruksi dari Tuhan. Anda yang belum selama ini belum pernah terima Yesus, ini momen terbaik, buka hati saudara dan minta Yesus masuk dalam hatimu. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Jadikan dia gembala agungmu. Terus kemudian setelah itu langkah kedua yang perlu Anda lakukan, Anda harus bersedia jadi dombanya Tuhan yang mau dengar-dengaran suara gembala agungmu. Oke, instruksi dari gembala agungmu. Kalau saudara mau dengar-dengaran instruksi dari gembala agung saudara, Anda mau jadi domba yang baik, saya mau katakan telinga roh saudara akan terbuka dan saudara bisa mengikuti dan menangkap instruksi yang daripada Tuhan. Tahukah saudara, ya penyebab banyak orang tidak bisa mendapatkan instruksi, tidak bisa menangkap instruksi dari Tuhan. Ya, yang pertama karena tidak mau, tidak berinisiatif, ya, tidak menginginkan untuk mendapat instruksi dari Tuhan. Jadi nggak mau, makanya nggak dengar. Ada lagi sebagian orang yang nggak taat, ngikuti instruksi dari Tuhan, makanya nggak pernah menangkap instruksi-instruksi berikutnya dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan pernah bicara untuk saudara melakukan sesuatu, untuk saudara mengampuni seseorang, dimulai dari yang kayak gitu. Anda harus taat ngikuti itu. Kalau Tuhan bicara sama saudara, menggerakkan hati saudara untuk Anda mulai maju melayani, untuk Anda mulai bersaksi, saya mau katakan mulai dengan ketaatan. Dan jangan lupa taat dengan firman Tuhan yang tertulis. Firman Tuhan yang tertulis itu pesan dari Tuhan. Ya, kalau pesan yang tertulis saja Anda tidak taati, buat Tuhan buat apa? Untuk berbicara lagi sama saudara. Karena percuma saja, juga tidak akan diikuti. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara belajar dengar-dengaran pesan Tuhan. Belajar dengar-dengaran dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Alasan sebagian orang lagi tidak bisa menangkap pesan atau instruksi dari Tuhan. Karena tidak taat dengan pemimpin rohani yang Tuhan taruh di atasnya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Anda harus mengerti ketika Tuhan mengangkat seorang pemimpin rohani, Tuhan akan bicara kepada dia dan dia akan sampaikan pesan Tuhan. Dan kalau Anda ikuti, Anda akan menerima blessing yang daripada Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mengikuti, Anda menolak pesan Tuhan yang disampaikan pemimpin rohani saudara. Sama saja saudara menolak firman Tuhan. Karena itu susah untuk kita bisa menangkap pesan yang dari
pada Tuhan. Jadi hari ini saya ingin ajak semuanya, ayo kita belajar menangkap pesan profetik yang disampaikan setiap hari Minggu di gereja ini oleh gembala kita. Saudara tangkap, Anda akan melihat telinga roh saudara akan dibukakan dan Anda akan bisa diberi kepekaan. Anda akan menangkap instruksi ilahi dari Tuhan, dan ketika engkau lakukan, kuasa Tuhan bekerja, mujizat-mujizat besar terjadi. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Di momen-momen seperti sekarang ini, masih ingat gak beberapa instruksi yang terakhir diberikan kepada kita, ya, untuk menjaga situasi seperti ini? Masih ingat? Salamnya mesti gimana? Salam kasih. Ya, di momen seperti ini, ya. Terus juga saudaraku, kemarin juga disampaikan, ya, persembahannya kita berusaha rubah sebisa mungkin dari persembahan tunai kita rubah menjadi persembahan non tunai. Supaya bisa lebih higienis di momen seperti sekarang ini. Ya, supaya bisa lebih aman, lebih praktis, lebih terencana. Juga apalagi instruksinya? Instruksinya semua jemaat coba semaksimal mungkin connect sama gereja kita via online. Ya, connect sama website gereja kita, connect sama sosial media gereja kita, connect sama live streaming YouTube gereja kita. Saudara connect sehingga Anda bisa mendapatkan impartasi firman Tuhan, visi dan kegerakan. Ini pesan Tuhan buat kita, bangun pondok Daud. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, ini pesan Tuhan, tangkap, taburkan benih profetik, bangkit selamatkan jiwa. Untuk setiap pesan itu, saudara belajar, dengar, tangkap instruksi, taat lakukan. Hari demi hari, pendengaran saudara, telinga roh saudara, kepekaan roh saudara akan dipertajam. Dan ketika itu dipertajam, Anda bisa menangkap instruksi dari Tuhan. Ketika engkau tangkap instruksi dari Tuhan, engkau kerjakan, engkau akan melihat kuasa Allah membackup hidup saudara, bekerja dan mujizat besar terjadi. Kita katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Yang kedua, gimana kita bisa menangkap instruksi dari Tuhan? Yang kedua, memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan melalui doa dan firman. Kalau saudara mau dapat petunjuk dari Tuhan, saya mau ngomong begini, bangun keintiman sama Tuhan. Mendekat sama Tuhan. Anda kalau enggak dengar, tapi kemudian Anda mendekat, Anda akan bisa lebih dengar. Benar? Ya, dengan Tuhan juga sama. Kalau saat ini Anda susah mendapat instruksi dari Tuhan, saya mau ngomong, mendekatlah sama Tuhan. Bangunlah keintiman bersama dengan Tuhan. Ayo kita baca. Keluaran 33 ayatnya yang ke-11. Ditulis begini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang yang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, apa yang dicatat di sana? Tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi Musa di sana, Yosua di sana. Musa bersekutu sama Tuhan, Yosua ada di sana. Musa selesai, Musa pulang, Yosua tetap di sana. Jadi Yosua ini orang yang suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Suka dekat-dekat sama Tuhan. Punya keintiman sama Tuhan. Ini alasan kenapa telinga rohaninya terbuka dengan lebar. Dan dia bisa mendapat dan menangkap instruksi yang jelas, crystal clear, instruction yang daripada Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa, saudara memperbanyak waktu doa saudara. Saudara memperbanyak waktu saudara untuk tenggelam di dalam firman Tuhan. Jadi doa, firman, doa, firman, doa, firman. Semakin saudara mendekat dan mendekat sama Tuhan, semakin kepekaan saudara akan meningkat dengan drastis dan Anda akan bisa menangkap instruksi yang daripada Tuhan. Di momen seperti sekarang saya ajak semuanya, ayo tingkatkan keintiman pribadi saudara dengan Roh Kudus. Ayo saudara mendekat lebih erat lagi, bersekutu dengan Roh Kudus. Dan dengarkan, tangkap itu rema dari Tuhan. Tangkap itu petunjuk, instruksi yang daripada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Miliki kehausan untuk menerima instruksi dari Tuhan. Jadi dari pihak kita harus ada kehausan. Oke, kalau kita nggak haus, kita nggak rindu, kita nggak mau nangkep firman
instruksi dari Tuhan, kita maunya mikir sendiri, kita maunya buat rencana sendiri. Orang kalau maunya mikir sendiri, buat rencana sendiri, ambil keputusan sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa menangkap instruksi dari Tuhan. Hanya orang-orang yang punya kerinduan dari hatinya. Kalau mau ambil keputusan, tanya Tuhan dulu. Kalau berpikir, diskusi sama Tuhan terlebih dahulu. Kalau mau melangkah harus dapat instruksi dari Tuhan terlebih dahulu. Orang-orang yang seperti itu yang akan menangkap instruksi daripada Tuhan. Alkitab ngomong orang yang haus dipuaskan. Orang yang lapar dikenyangkan. Kalau Anda punya kerinduan, Tuhan akan berbicara kepada saudara. Kalau kita nggak punya kerinduan, ngapain Tuhan ngomong? Percuma juga. Jadi saat ini saya ajak saudara di momen seperti sekarang ini. Sekali lagi, di saat masa kegelapan paling kelam, justru momen inilah kemuliaan Tuhan akan bersinar paling terang. Di saat dunia di dalam kesesakan, di dalam krisis, di dalam kekacauan, ini momen anak-anak Tuhan akan diberkati luar biasa. Ini momen pertobatan besar terjadi. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Kalau kita dengarkan instruksi ilahi yang jelas daripada Tuhan. Karena itu hari ini saya ingin ajak saudara, ayo kita dekatkan diri kita. Ayo kita arahkan hati kita. Miliki kerinduan. Tuhan bicara sesuatu sama aku. Bicara Tuhan. Untuk pekerjaanku bicara Tuhan. Untuk keuanganku bicara Tuhan. Untuk kesehatanku bicara Tuhan. Untuk keluargaku bicara Tuhan. Untuk pelayananku bicara Tuhan. Apa yang harus aku lakukan di momen ini? Kalau Anda dapat instruksi dari Tuhan, bangkitlah. Jadilah terang. Kerjakan instruksi Tuhan itu. Di momen ini terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan bersinar dan menjadi nyata atas saudara. Saya masih ingat saudaraku tahun 1998 ketika Krismon terjadi. Kemudian Indonesia mengalami kekacauan yang luar biasa. Di momen itu saya masih ingat sekali. Itu momen ketika Tuhan suruh saya untuk sekolah Alkitab di Amerika Serikat. Dan menjelang momen itu, tiba-tiba Tuhan bicara kuat sekali sama Pak Obadja. Gak tahu ada apa, tapi tiba-tiba Roh Kudus bicara, beli dolar. Kita gak ngerti apa yang terjadi. Ternyata dolar naik dari 2.000 sampai 10.000, sampai 15.000, bahkan lebih daripada itu. Teman-teman saya yang lain yang sekolah di sana, ya susah untuk melanjutkan, susah meneruskan, banyak yang harus kembali karena harga dolar terlalu tinggi. Gak bisa lagi, biayanya jadi berlipat kali ganda. Tapi karena Pak Obadja mendengarkan instruksi ilahi daripada Tuhan dan dia taat melakukannya, waktu itu semua dana kita yang ada dikerahkan semua beli dolar. Sehingga dunia pulih krisis. Tapi terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Saya nubuatkan di momen kegelapan dan kekelaman yang menutupi ekonomi dunia saat ini. Saudara-saudara, jemaat keluarga Allah yang tepat ini, Anda dapat instruksi yang daripada Tuhan. Anda dapat rema daripada Tuhan. Di momen ini Anda terima mujizat keuangan. Anda terima terobosan besar di dalam bisnis dan di dalam pekerjaan saudara. Amin. Tahun 98 itu momen yang penuh dengan kegelapan dan kekelaman atas bangsa kita. Kekacauan terjadi, kerusuhan di mana-mana. Ya, pada waktu itu semuanya ketakutan luar biasa. Tapi sudah tahu nggak? Pada waktu itu, ketika terjadi kerusuhan, di Jakarta terjadi kerusuhan, di Solo terjadi kerusuhan. Waktu di Solo terjadi kerusuhan, itu luar biasa sekali. Paginya kita tuh adakan aksi sosial. Ya, jadi Tuhan gerakkan untuk gereja kita adakan aksi sosial. Kita nggak ngerti apa yang terjadi. Siangnya kerusuhan, massa, wah, rusuh. Tapi masyarakat yang tadi pagi sudah menerima aksi sosial itu, mereka yang maju membentengi gereja kita, dipakai oleh Tuhan untuk membentengi. Ayo lewat, nggak boleh masuk ke sini, lewat. Sehingga gereja kita diluputkan. Anda harus ngerti, di depan dibakar, di kiri, di kanan, wah kacau semua terjadi kerusuhan. Tapi perlindungan Tuhan ada atas kita. Dan bukan cuma itu aja. Ketika kerusuhan terjadi, di depan kerusuhan
Di sini sekretariat gereja Pak Obaja bergandengan tangan dengan para full timer, para pengerja gereja yang ada. Kita doa dan kita bahasa roh, kita minta pengurapan Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan, kita minta kuasa Tuhan dinyatakan, dicurahkan di tengah-tengah kita. Di situ kita kepenuhan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Hari Minggunya, namanya masa kegelapan-kegelapan. Ada memang tantangan terjadi. Ya, itu gereja turun, tinggal 50%. Tapi kita jalan terus. Ya, kita jalan terus, yang lainnya tutup, yang lainnya enggak jalan, kita jalan terus. Oke. Minggu berikutnya 75%. Minggu berikutnya 100%. Minggu berikutnya 125%. Minggu berikutnya naik terus kehadiran 150%. Dan momen itu, momen kita bertumbuh dengan pesat, kita mengalami pelipat gandaan dahsyat. Justru di tengah kegelapan terjadi pertobatan jiwa, besar-besaran bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, saya tahu apa yang sedang terjadi pada saat ini. Saudaraku, ini momen yang luar biasa. Di saat bumi ditutupi kegelapan, bangsa-bangsa ditutupi kekelaman. Anda akan melihat Yesaya 60 tidak salah. Yesaya 60 memberitahu kita di momen ini kekayaan bangsa-bangsa datang. Kelimpahan seberang laut datang. Di momen seperti inilah bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang. Pertobatan besar jiwa-jiwa akan datang. Karena itu jangan lemes, jangan takut, jangan panik. Ayo bangkit dan menjadi terang. Ayo bangkit dan menjadi saksi. Ayo bangkit, dengarkan instruksi ilahi dari Tuhan dan bergerak dengan kuasa Tuhan. Maka Anda akan melihat mujizat besar terjadi. Siapa mau mengalami mujizat besar? Siapa yang mau mendengar instruksi dari Tuhan? Siapa mau mengikuti instruksi dari Tuhan? Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Amin, amin. Setiap hari Angkat dua tanganmu, katakan, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Setiap hari Bergerak, katakan, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktunya saudara dan saya bergerak dengan tuntunan ilahi, dengan instruksi ilahi. Dan saya deklarasikan, jemaat keluarga Allah ini, jemaat keluarga Allah akan melakukan perkara-perkara yang mustahil. Karena saudara bergerak dengan tuntunan ilahi. Di momen kegelapan paling kelam, itulah momen kemuliaan Tuhan bersinar paling terang. Kalau Anda mendapatkan instruksi ilahi, instruksi yang jelas dari Roh Kudus. Siapa di sini yang mau telinganya dibuka, telinganya diberikan kepekaan rohani sehingga Anda bisa mendapatkan instruksi ilahi yang jelas dari Roh Kudus? Dimanapun Anda berada, angkat dua tangan saudara, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jamah telingaku, Jamah telingaku, bukakan telingaku, bukakan telingaku, beri kepekaan roh, beri kepekaan roh untuk mendapatkan instruksi ilahi untuk mendapatkan dengan instruksi jelas. ilahi dengan jelas. Mari semuanya angkat suara berdoa. Berdoa saudara. Ini momen yang penting Anda mendengar suara Tuhan. Ini momen yang penting Anda dapat rema dari Tuhan. Ini momen yang penting Anda dapat petunjuk.
Apa yang harus kau lakukan dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu. Oh, semuanya mendekat sama Tuhan. Semuanya bangun keintiman dengan Roh Kudus. Semuanya minta Tuhan bicara. Tuhan kami rindu. Tuhan bicara. Bicara Tuhan, bicara. Beri instruksi kepada kami. Oh, ralawasyara lawala. Oh, ralawasyara lawala. Bukakan Tuhan, bukakan supaya kami peka, supaya kami bisa menangkap instruksi daripada Tuhan. Syara lawala. Jesus. Yang kedua yang dibutuhkan setelah yang pertama menangkap instruksi dari Tuhan, yang kedua yang dibutuhkan adalah ketaatan. Amin. Ketaatan untuk melangkah. Jadi listen and obey. Listen and obey. Dengar dan taat. Dengar dan taat. Kalau Anda taat mengikuti instruksi dari Tuhan, Anda akan melihat terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Siapa di sini yang mau taat, ikuti instruksi dari Tuhan? Ya, setiap pesan profetik yang disampaikan di gereja kita, saya mau katakan taat. Taat, bangkit menjadi terang. Taat, bangkit menjadi saksi. Taat. Di momen ini jangan tenggelam dalam ketakutan. Ayo semuanya bersaksi. Semuanya bersaksi di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada perlindungan. Di dalam Yesus ada berkat. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Siapa yang mau taat di tempat ini? Ayo semuanya taat, bangkit dan menjadi terang. Di momen-momen yang menentukan ini, bangkit dan menjadi terang. Yang mau taat sama Tuhan, angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan, aku mau. Aku mau. Tuhan, aku mau taat. Tuhan, aku mau taat. Setiap instruksi. Setiap instruksi. Setiap pesan profetik. Setiap pesan profetik. Setiap firman Allah. Setiap firman Aku Allah. komit. Aku komit. Taat. Mari semuanya berdoa. Taat, bangkit dan bersaksi. Bangkit, taburkan benih profetik. Ya, bangkit. Kami mau dengar instruksi. Oh, mendekat sama Tuhan. Bangun keintiman dengan Roh Kudus. Dengar-dengaran suara Tuhan. Jesus. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari semuanya lambaikan dua tangan tinggi-tinggi, katakan, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu, melakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan, kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi, kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Haleluya. Suara-suara yang meriah buat Tuhan.
Amin. Amin. Amin, 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 amin.